Jadi sesuai data yang saya terima hari ini, Bapak akan melakukan pemeriksaan colok dubur untuk mengetahui mengecek daerah anus Bapak dan juga prostat Bapak. Nanti dalam pemeriksaan saya akan melakukan sentuhan. Dalam pemeriksaan juga nanti saya akan memasukkan tangan saya di daerah anus Bapak. Mungkin sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia saya lanjutkan pemeriksaan? Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Nanti juga dalam pemeriksaan saya meminta Bapak untuk miring supaya nanti pemeriksaan berjalan dengan baik. Apakah ada yang mau Bapak tanyakan? Baik Bapak, sebelum saya memulai pemeriksaan colok duburnya, saya juga akan melakukan persiapan pemeriksa terlebih dahulu. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan melakukan persiapan pemeriksa. Saya minta Bapak untuk bersiap dan saya juga akan mencuci tangan. Permisi sebentar ya Pak. Terima kasih sudah menunggu saya. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan membantu Bapak untuk miring terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Oke, saya akan membuka sedikit pakaiannya. Oke, di sini saya akan melakukan, pertama saya akan melakukan inspeksi pada area sakrokoccygeal Bapak, perianal dan anus untuk memperhatikan ada tidaknya benjolan, ulkus atau inflamasi, kemerahan ataupun eksokoriasi. Dari hasil inspeksi semuanya normal, untuk warna masih normal, tidak ada kemerahan, tidak ditemukan juga ada benjolan, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada setiap di setiap bagian daerah pantat Bapak. Selanjutnya saya akan meletakkan ujung jari saya pada anus dan meminta Bapak untuk tetap rileks ya Pak. Oke, saya akan memasukkan. Oke, Bapak boleh tetap rileks. Oke, saya akan memasukkan jari sedalam mungkin dan melakukan rotasi searah dengan jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam untuk meraba dinding dari rektum Bapak. Oke,
Selanjutnya saya akan melepaskan dari setelah saya memasukkan jari telunjuk saya ke daerah anus Bapak, tidak ada darah atau feses di sarung tangan saya, bersih ya Pak. Selanjutnya saya akan melepaskan sarung tangan dan membuang sarung tangan pada tempat medis dan melakukan cuci tangan 6 langkah untuk mengakhiri pemeriksaan kita. Oke Bapak, selanjutnya saya minta Bapak untuk berbaring seperti semula. Oke, saya bantu Bapak ya. Dari hasil pemeriksaan kita untuk inspeksi perianalnya semua normal, tidak ada benjolan atau kemerahan. Untuk tonusnya juga, tonus interali itu normal, normal ya Pak. Untuk tidak adanya massa yang saya temukan, dan juga untuk evaluasi prostat itu terukur simetris, dan juga untuk inspeksi sarung tangan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada darah, feses juga tidak ada. Jadi untuk pemeriksaan colok dubur pada hari ini semuanya dalam batas normal. Apakah ada yang mau Bapak tanyakan? Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak boleh turun dari meja pemeriksa. Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Delima yang bertugas pada siang hari ini dengan Bapak Mikael. Baik Bapak, di sini sesuai jadwal yang kita terima, hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan, yakni pemeriksaan tiroid dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan di daerah leher Bapak. Nanti dalam pemeriksaan saya akan memberikan beberapa sentuhan untuk mengetahui apakah ada benjolan di daerah leher Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan lanjutan? Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan persiapan pemeriksa terlebih dahulu. Baik, saya minta Bapak untuk menunggu saya terlebih dahulu. Permisi bentar Pak. Baik Bapak, selanjutnya terima kasih sebelumnya sudah menunggu. Selanjutnya saya meminta Bapak untuk duduk dalam keadaan tegak dengan rileks, kepala sedikit ditundukkan, tetap rileks ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi di melihat tanda-tanda klinis ya. Apakah ada kelainan seperti ada penonjolan di daerah leher Bapak yang abnormal. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan wajah. Di sini saya akan melihat alis Bapak normal, tidak ada tidak botak ya Pak, alis masih ada. Untuk warna kulit itu merata, dan juga periobital edemanya. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi di mata Bapak kembali dalam keadaan rileks Pak. Di sini tidak ada inflamasi ataupun esophytotalamus, jadi normal. Selanjutnya saya meminta Bapak untuk mengikuti jari saya. Jika saya menggerakkan ke arah kanan, Bapak ikut ya Pak. Oke. Untuk hasilnya normal ya Pak. Masih mengikuti gerakan tangan saya. Untuk warna kulit juga tadi merata. Untuk alisnya simetris. Dan juga selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Pertama saya akan mengamati leher Bapak, apakah ada terdapat pembesaran. Permisi sebelumnya Pak, saya buka sedikit pakaiannya untuk melihat daerah leher.
di sini saya melihat tidak ada pembesaran dan juga tidak ada vena yang menonjol ataupun eritema, dan juga saya akan melakukan pengamatan dari samping juga, dari samping masih dalam keadaan normal ya Pak. Selanjutnya saya meminta Bapak untuk menelan air ludahnya. Oke, di sini saya akan melihat pembesaran dan melihat apakah tiroidnya ikut terangkat ke atas ketika menelan dan juga sebaliknya. Oke, selanjutnya saya meminta Bapak untuk menjulurkan lidahnya. Sekalian saya mengamati apakah ada pembesaran juga. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, namun dalam pemeriksaan ini saya akan memeriksa dari belakang. Di sini saya meminta Bapak untuk baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini saya akan memeriksa dari belakang. Saya akan melihat di daerah leher Bapak. Di sini saya akan melakukan palpasi. Permisi ya Pak. Saya akan melakukan palpasi di setiap lobus satu persatu. Di sini saya akan menggunakan tangan yang satu meretraksikan otot sternocleidomastoideus Bapak. Selanjutnya tangan yang satu lagi menilai kelenjarnya. Oke, saya mulai dari kiri. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama di daerah kanan. Di sini saya akan menilai kelenjar tiroid dari ukuran, kesimetrisan, apakah adanya batas bawah, bentuknya, dan juga konsistensinya. Untuk nyerinya juga. Dari hasil pemeriksaan tidak ada untuk konsistensinya itu masih normal ya Pak, tidak terlalu keras dan juga tidak ada nyeri tekan. Untuk bentuknya itu normal, simetris juga. Di sini dalam keadaan rileks lagi Pak, saya minta Bapak untuk menelan air ludahnya. Di sini saya akan melakukan palpasi tiroid kembali. Oke Pak. Oke, boleh ditelan. Saya akan melakukan palpasi. Saya akan melakukan palpasi pada kelenjar getah bening untuk mengetahui adanya lymphadenopati. Oke, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, dan saya akan melakukan pemeriksaan dari depan. Di sini saya akan melakukan palpasi, melihat apakah trakea mengalami deviasi. Di sini, oke Pak, saya akan melakukan palpasi. Oke, tidak ada ya Pak ya, di daerah trakeanya masih aman. Dan selanjutnya saya akan melakukan perkusi ke bawah incisura sternalis. Oke, di sini saya akan melakukan perkusi. Tidak ada untuk suaranya itu sonor, tidak redup. Seandainya redup itu dicurigai adanya retrostemal goitre. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada setiap lobus menggunakan stetoskop untuk mendengarkan apakah ada bruit ya Pak. Ini siapa? Saya mulai dari sebelah kiri. Oke, untuk suaranya masih normal. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tangan. Di sini saya meminta Bapak untuk mengangkat tangannya
Di sini saya akan mengamati tangan Bapak terlebih dahulu. Permisi ya Pak, saya bantu. Oke, masih dalam batas normal, keadaan normal. Selanjutnya saya akan meraba nadi Bapak. Apakah ada takikardia ataupun bradikardianya? Untuk nadinya normal, dan di sini saya akan meminta Bapak untuk meluruskan tangan ke depan. Akan saya bantu. Saya akan meletakkan kertas di atas jari Bapak. Apakah ada tremor? Baik, akan saya bantu. Tidak ada ya Pak ya. Tidak ada tremor dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks bicep. Oke, saya akan bantu. Oke, boleh Pak ditekuk tangannya. Oke, aman, masih bisa ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tungkai. Di sini saya akan mengamati tungkai Bapak. Apakah terdapat vertebral misodema atau nodul. Boleh diangkat sedikit apanya ya Pak, saya akan bantu. Oke. Untuk hasil pengamatan tidak ada vertebral myodemanya atau nodulnya. Saya meminta Bapak untuk berdiri dengan lengan disilangkan pada dada. Ini saya lewati ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan refleks tendon Achilles, apakah hiperflex atau terdapat delay. Oke, di sini saya akan menggunakan palm reflex. Oke, permisi ya Pak. Boleh ditekuk sedikit. Oke. Oke Pak. Untuk ditemukan ada gerakan, ada refleks ketika saya memberikan pukulan menggunakan palu refleksnya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan kita untuk pemeriksaan tiroid semuanya dalam batas normal, tidak ditemukan nodul atau tidak ditemukan benjolan. Untuk warnanya itu masih merata, dan juga tadi untuk alisnya simetris, untuk tangannya juga masih bisa digerakkan, tidak ada tremor. Jadi semua dalam batas normal. Sebelum saya mengakhiri pemeriksaan, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik Bapak, terima kasih. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Bapak untuk kembali ke tempat duduknya. Saya juga akan mengakhiri pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah untuk mengakhiri pemeriksaan. Terima kasih Pak.